Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizkawati dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Majo. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Etika Bisnis dalam Bisnis Global. Etika dalam bisnis internasional dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan memainkan peran penting dalam pergaulan antar bangsa-bangsa. Menurut William Robertson, perdagangan membantu memperlunak cara pergaulan manusia. Begitu pula menurut Montesquieu, perdagangan dan adat istiadat yang halus saling terkait, di mana perdagangan membantu menjembatani jarak dan memperkuat hubungan antar manusia. Berikut beberapa masalah moral yang khusus berkaitan dengan bisnis pada taraf internasional. Yang pertama, norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Salah satu masalah besar yang sudah lama disoroti serta didiskusikan dalam etika filosofis adalah relatif tidaknya norma-norma moral. Richard D. George membicarakan 3 jawaban atas masalah itu. Tiga-tiganya ada benarnya dan ada salahnya, tapi secara menyeluruh tidak bisa diterima, yaitu yang pertama, menyesuaikan norma moral dengan setempat, di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Norma moral global penting, norma non-moral bisa berbeda. Yang kedua, rigorisme moral, mempertahankan etika yang sama dimanapun. Norma negara asal diikuti tanpa menyesuaikan dengan norma lokal. Yang ketiga, imoralisme naif, tidak perlu berpegang pada norma etika dalam bisnis internasional, cukup memenuhi ketentuan hukum. Terlalu etis bisa merugikan daya saing. Yang kedua, masalah dumping dalam bisnis internasional. Masalah dumping dalam bisnis internasional terjadi ketika suatu negara menjual produknya ke harga di bawah harga pasar, seringkali lebih rendah dari biaya produksi. Ini dapat merugikan produsen lokal di negara tujuan. Karena harga yang rendah dari produk yang didumping dapat membuat produk domestik menjadi tidak kompetitif. Beberapa negara memiliki peraturan anti-dumping untuk melindungi produsen domestik dari praktik ini. Yang ketiga, aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. Yang pertama, hak asasi manusia, menghormati hak pekerja, masyarakat lokal, dan konsumen. Yang kedua, lingkungan, bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari operasi mereka. Yang ketiga, pekerja, memperlakukan pekerja dengan adil dan menghormati hak-hak mereka. Yang keempat, transparansi, transparan dalam laporan keuangan, kebijakan, dan praktik bisnis. Yang kelima, kepatuhan hukum, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keenam, kontribusi masyarakat, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di mana mereka beroperasi. Yang ketujuh, kepemimpinan yang etis, menetapkan contoh yang baik dalam hal etika bisnis. 7. Norma pertama berlaku untuk semua KMN, sedangkan 3 aturan terakhir terutama dirumuskan untuk industri berisiko khusus seperti pabrik kimia atau instansi nuklir. Berikut usulan De George. Berikut adalah usulan De George mengenai norma etis untuk korporasi multinasional atau KMN yang dijelaskan dalam bukunya Bisnis Etis. Norma-norma umum. Yang pertama, loyalty. KMN harus memiliki loyalitas terhadap negara tempat mereka beroperasi serta mematuhi hukum dan norma-norma etis setempat. Yang kedua, no intimidation. KMN tidak boleh menggunakan ancaman atau paksaan terhadap individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bisnisnya. Yang ketiga, no deception. KMN tidak boleh menipu atau menyesatkan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnisnya. Dan yang keempat, no mispresentation. KMN harus jujur dalam menyajikan informasi tentang produk, layanan, atau kegiatan bisnisnya. Dan yang kelima, respect for autonomy.
KMN harus menghormati otonomi dan kebebasan individu dalam melakukan keputusan ekonomi atau politik. Norma-norma khusus untuk industri berisiko tinggi. Yang keenam, produk safety. KMN yang beroperasi dalam industri berisiko tinggi harus bertanggung jawab atas keselamatan produknya dan memastikan bahwa produknya aman bagi pengguna. Yang ketujuh, environmental protection. KMN harus memperhatikan dampak lingkungan dari operasi bisnisnya dan berupaya untuk melindungi lingkungan. Yang kedelapan, public health. KMN harus memperhatikan dampak kesehatan masyarakat dari produk atau layanannya, terutama dalam industri seperti farmasi atau makanan. Yang keempat, masalah korupsi pada taraf internasional. Masalah korupsi pada taraf internasional dapat memiliki dampak yang luas dan merugikan. Beberapa contoh termasuk suap dalam transaksi internasional, manipulasi kontrak, atau penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan multinasional atau individu yang beroperasi di berbagai negara. Korupsi semacam ini dapat merusak kepercayaan dalam perdagangan internasional, merugikan perekonomian negara-negara yang terlibat dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Organisasi internasional seperti PBB atau WTO berupaya untuk mengatasi korupsi dengan mendorong transparansi, memperkuat sistem hukum, dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi negatif dari korupsi. Peranan etika dalam bisnis. Etika dalam bisnis memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan, menjaga reputasi, memuaskan pelanggan, mengelola risiko, dan membiarkan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Yang pertama, bisnis berlangsung dalam konteks moral. Bisnis berlangsung dalam konteks moral karena keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dapat memiliki konsekuensi moral yang signifikan terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan nilai dan prinsip moral dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan mereka. Yang kedua, kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan adalah dokumen yang merumuskan nilai-nilai, norma-norma, dan standar perilaku yang diharapkan dari semua orang yang terlibat dalam operasi perusahaan, termasuk karyawan, manajemen, dan pemegang saham. Kode etik ini bertujuan untuk membimbing perilaku yang etis dan mempromosikan integritas perusahaan. Biasanya, kode etik mencakup hal-hal seperti yang pertama, integritas, meminta agar semua orang yang terlibat dalam perusahaan bertindak dengan jujur dan etis. Yang kedua, kepatuhan hukum, menegaskan kewajiban perusahaan dan individu untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, konflik kepentingan, memberikan pedoman tentang cara mengelola atau menghindari konflik kepentingan. Yang keempat, perlindungan aset, menetapkan kebijakan untuk melindungi aset perusahaan termasuk informasi rahasia dan kekayaan intelektual. Yang kelima, hubungan dengan pihak ketiga, memberikan pedoman tentang bagaimana berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Yang keenam, kepedulian lingkungan, menetapkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan, menetapkan kebijakan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang kedelapan, pelaporan dan penegakan, memberikan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran kode etik dan prosedur penegakan. Yang ketiga, good ethics, good business. Good ethics, good business adalah ungkapan yang menekankan bahwa praktik bisnis yang etis tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga dapat memberikan manfaat bisnis yang konkret.
Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika yang tinggi, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, memenangkan kepercayaan pelanggan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang semuanya dapat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Dengan kata lain, etika yang baik bukan hanya tentang melakukan hal yang benar, tetapi juga tentang menjalankan bisnis dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai etika bisnis dalam bisnis global. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.